Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kuliah Mekanika Fluida 2. Dan pada pertemuan kali ini kita memasuki minggu ke-13. Dan untuk topik kali ini kita akan membahas aliran berubah lambat laun, yaitu teori dan analisis. Aliran berubah lambat laun adalah aliran tunak yang kedalamannya berubah-ubah secara lambat laun sepanjang saluran. Ada dua syarat terjadinya aliran berubah lambat laun itu, yaitu tunak atau stabil, dan kemudian garis arus praktisnya sejajar. Ada beberapa anggapan dasar atau syarat terjadinya aliran berubah lambat laun ini. Yang pertama itu adalah kehilangan tinggi tekan pada suatu penampang sama seperti aliran seragam dengan kecepatan dan jari-jari hidrolik penampang yang sama. Kemudian kemiringan saluran cukup kecil. Bagaimana yang kemiringannya itu? Yaitu kedalaman aliran akan sama diukur dalam arah vertikal maupun tegak lurus terhadap dasar saluran. Berikutnya adalah faktor koreksi tekanan cos theta sama dengan 1. Tidak terjadi pemasukan udara. Jika terjadi pemasukan udara cukup besar, maka dikoreksi dengan rumus yang ada seperti berikut ini. Yaitu U sama dengan 10 kali akar 0,2 V kuadrat per GR kurang 1. Dan U merupakan presentasi udara yang terdapat dalam udara dibandingkan dengan volume aliran. V adalah kecepatan aliran. R sama dengan jari-jari hidrolik. Kemudian anggapan dasar lainnya adalah saluran prismatik, yakni memiliki jalur dan bentuk yang tetap. Pada bab 2 itu dikatakan prismatik adalah saluran yang memiliki bentuk yang tetap, sementara kemiringannya pun tetap, tidak berubah-ubah. Dan distribusi kecepatan pada penampang saluran konstan, maka koefisiensi distribusi kecepatan juga akan konstan. Yang kelima adalah harga K atau eksponen hidrolik dan Z atau faktor penampang merupakan fungsi eksponen terhadap kedalaman aliran. Dan terakhir, koefisien kekerasan tidak tergantung pada kedalaman aliran dan konstanta sepanjang bagian saluran yang ditinjau. Artinya pada aliran berubah lambat laun, kekasarannya itu tetap dan tidak mengalami perubahan. Berikutnya adalah persamaan dari dinamika aliran berubah lambat laun. Pertama, kita menggunakan bagan ini untuk menunjukkan bagaimana persamaan itu. Apabila suatu profil aliran sepanjang dx sebagai berikut, yaitu tinggi tekanan pada penampang hulu. Yang di sini yang dianggap tinggi atau H adalah Z yang merupakan tinggi dari bidang persamaan dengan saluran kemiringan. Kemudian ada D cos theta, yang ini adalah cos theta dari dasar saluran dengan muka air. Dan terakhir adalah alfa V kuadrat per 2G, yang merupakan jarak antara muka air dengan garis energi kemiringan. Maka rumus H bisa ditulis sebagai berikut. Lalu jika persamaan di atas didiferensialkan dengan sumbu X atau dasar saluran, maka didapatkan nilai sebagai berikut. dH per dx sama dengan dz per dx tambah cos theta, dd per dx tambah alpha d per dx dikali dengan V kuadrat per 2G. Untuk kemiringan akan positif jika turun searah aliran, sementara kemiringan akan negatif jika naik melawan dari arah aliran tersebut. Sehingga dari sini kita bisa melihat dari kemiringan energi. Kemiringan energi dilihat dari nilai H yang ditunjuk pada garis biru ini. Kemudian dx yang disejajarkan dengan garis energi kemiringan. Nah, garis energi biasanya akan
sejajar atau paralel dengan dasar saluran, dan ini adalah dx-nya. Sehingga nilai garis energi kimia SF itu sama dengan min dH per dx. Sementara kemiringan dasar saluran itu dilihat dari Z atau jarak dari bidang persamaan dengan dasar saluran. Dan dasar saluran ini adalah dx, sehingga konstantanya disebut dengan SO yang nilainya sama dengan sin theta, atau bisa juga ditulis dengan min dz per dx. Nah, nilai SF dan SO ini jika kita masukkan ke dalam persamaan, maka dapat disederhanakan menjadi dd per dx sama S0 kurang SF per cos theta tambah alpha d kali V kuadrat 2 bagi per dd. Ini disebut dengan persamaan dinamik aliran berubah lambat laun. Kemudian persamaan juga bisa diganti dengan bentuk yang lebih sederhana dengan menggunakan nilai K. Jadinya adalah dy per dx sama dengan S0 kali 1 kurang Kn per Kx kuadrat per 1 dikurang R kali Kn per K kuadrat. Ini nanti akan sering digunakan dalam penentuan profil aliran. Untuk tinggi kecepatan dengan menggunakan nilai H dan Q yang kemudian dicari dengan nilai alfa dan G, maka didapat H sama dengan min alfa Q kuadrat per T per G A pangkat 3. Untuk debit aliran sendiri itu digunakan nilai Q sama dengan ZC akar G per alfa. ZC C di sini menunjukkan sebagai aliran kritis, maka ada kedalaman pun digunakan kedalaman kritis YC. Untuk nilainya sendiri itu sama dengan nilai koefisiensi penampang biasanya, itu Z sama dengan akar A pangkat 3 per T. Nah, kemiringan energi ini bisa dicari dengan baik rumus Manning atau Cauchy, ya, dengan menggunakan konstanta masing-masing dari rumus tersebut. Jika untuk Manning, SF sama dengan N kuadrat V kali V kuadrat per 2,22 R pangkat 4 per 3, maka Cauchy memiliki rumus V kuadrat per C kuadrat per R. Dan kemiringan dasar saluran itu bisa dicari dengan Kn, yakni Q kuadrat per Kn kuadrat. Berikutnya ada ciri-ciri dalam penggolongan profil aliran. Persamaan dinamis aliran berubah lambat laun dapat dipakai untuk menggambarkan ciri-ciri berbagai profil aliran atau profil permukaan air dari aliran. Profil aliran menunjukkan lengkung permukaan atau surface curve dari aliran tersebut. Bila kedalaman aliran bertambah, maka lengkungnya disebut dengan lengkung air balik, dan bila kedalaman aliran berkurang, maka disebut dengan lengkung surut muka air. Profil aliran ini sudah tersedia di buku Van Te Chau yang dibagi berdasarkan zona dan jenis kemiringannya. Nanti bisa digunakan untuk cari jenis-jenis dari aliran profil. Kemudian ciri-ciri khusus dari teori profil aliran yaitu pertama, ketidakselarasan profil aliran. Sebagaimana penjelasannya itu bila Y sama dengan YC menunjukkan bahwa dy per dx adalah tak hingga, maka profil aliran bersifat vertikal sama melintasi garis kedalaman kritis. Karena profil masuk ke garis kritis jika taraf kedalamannya datang dari taraf rendah ke tinggi, maka terjadi loncatan hidrolik. Sementara itu, jika terjadi dari taraf tinggi ke rendah, maka terjadi penurunan hidrolik. Di sini ada ketidakselarasan profil dengan alirannya. Kemudian berikutnya perilaku profil aliran pada kedalaman spesifik. Ada berbagai jenis perilaku aliran pada profil ini. Yang utamanya Y sama dengan
tak terhingga, maka dy per dx sama dengan x0, yakni permukaan aliran akan mendatar. Dan bila y sama dengan yn atau y untuk aliran normal, maka dy per dx-nya sama dengan 0, yakni permukaan aliran akan sejajar dengan salurannya. Dan bila y sama dengan yc atau y kritis, akan terjadi loncatan atau penuh hidrolik seperti yang disebutkan pada poin sebelumnya. Dan yang untuk terakhir, jika y sama y kritis dan sama pula dengan y normal, maka aliran akan seragam dan menjadi kritis. Dan titik terakhirnya adalah titik belok profil aliran. Bila y sama dengan 0, secara bersama akan menghasilkan bentuk yang tidak tentu atau tak terdefinisikan sebagaimana tak hingga dibagi tak hingga untuk dx dan dy. Namun perilaku teori profil dari aliran pada suatu aliran atau di dekat aliran y sama dengan 0 akan terjadi bentuk yang sesuai dengan jenis rumus aliran dan bentuk saluran yang ada. Dengan demikian, untuk perhitungan dengan praktik secara teoritis akan terjadi perbedaan. Berikut ada penggolongan dari profil aliran tersebut. Aliran ini bisa dibagi dalam zona aliran berdasarkan garis kedalaman normal dan garis kedalaman kritisnya. Zona 1 yaitu ruang di atas garis atas, dan zona 2 ruang di antara garis atas dan garis bawah. Dan terakhir adalah zona 3, yaitu ruang di bawah garis bawah. Yang pembagian zona dan kemiringan akan terdapat 13 jenis perbedaan menurut kemiringan dan saluran tersebut yang diekspresikan dalam bentuk huruf dan angka seperti pada papan slide ini ada H2, M1, C1 dan sebagainya. Ini juga sudah ditampilkan pada tabel sebelumnya tentang jenis aliran profil. Dan huruf ini memiliki makna sebagai penunjuk kemiringan, sementara angka adalah penunjuk dari zona. Ini adalah bentuk-bentuk grafik perbedaan antara kemiringan dan zona tersebut. Dan bentuk-bentuk ini akan berbeda sesuai dengan jenis kedalamannya. Dan contoh suatu sungai akan terbentuk berbagai zona. Artinya dalam satu sungai itu, satu saluran, biasanya tidak hanya ada satu zona dalam sepanjang sungai saluran tersebut, tapi akan ada beberapa tergantung dari perubahan kedalaman dari saluran tersebut. Kemudian kita masuk ke analisis profil aliran. Kenapa analisis profil ini diperlukan? Karena merupakan suatu cara untuk meramalkan bentuk dari profil aliran yang mungkin terjadi pada saluran direncanakan. Maksudnya dalam membuat saluran akan terjadi perubahan bentuk dari aliran tersebut. Dan bila tidak didesain dengan baik, maka salurannya tidak bisa dialiri secara baik, sehingga profil aliran pun perlu diprediksi terlebih dahulu. Nah, untuk jenis-jenis profil aliran itu terdapat 4 buah, yaitu pertama saluran prismatik dengan kemiringan yang konstan, kemudian saluran prismatik dengan kemiringan yang berubah. Dan untuk poin nomor 2 ini terdapat 20 jenis profil aliran telah diramalkan. Dan terakhir itu saluran prismatik dengan beberapa perubahan kemiringan. Ini termasuk yang rumit. Dan terakhir adalah saluran tak prismatik dan saluran dengan aliran berubah beraturan. Analisis pada poin keempat ini sangat rumit sebab penampang kontrol dapat terjadi pada setiap penampang saluran letak tidak dapat ditentukan. Dan untuk poin nomor 2, ini profil
dari saluran peristaltik yang panjang dengan perubahan kemiringan dasar saluran yang beragam. Baik, sekian pertemuan kali ini. Dan untuk kali ini pembahasan hanya untuk teori-teori, sementara untuk perhitungannya kita akan masuk di minggu berikutnya, yaitu jenis metode-metode perhitungan profil aliran berupa lampa-laun. Dan untuk kuliah berikutnya saya akan mengusahakan dengan cara seperti ini, dan juga untuk pembahasan soal-soal sebelumnya akan dibuat dalam bentuk video atau slide dengan ada audio seperti ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dan terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.